Selamat malam, ketemu lagi bersama kita setelah momen Lebaran. Kalau kita lihat di beberapa sosial media terkait dengan pencarian tenaga kerja, fenomena yang selalu terulang setelah momen Lebaran adalah banyaknya lowongan kerja. Mendadak muncul ya Pak ya? Mendadak muncul, biasa menjelang Lebaran setelah menerima THR, banyak yang resign. Setelah Lebaran banyak yang mencari kerja. Dan malah banyak jadi budaya ya? Betul, menjadi satu fenomena di Indonesia. Tapi emang kelihatan sih Pak, di LinkedIn sosmednya orang cari kerja dan Betul, rekrut karyawan. hampir sebagian besar postingan di LinkedIn adalah kebutuhan tenaga kerja. Dan juga mulai banyak tenaga kerja yang menggunakan kalung hijau. Open to work. Oh, wow. Aku gak ngel ya. Asli gak ngel. Oh, open to work. Ya. Kalung hijau. Kalung hijau. Bedanya Kan masuk di dua. profil. Iya. Awet dhewe sampe ini kan ke Oh iya bener. Kalung hijau dan kalung ungu. Kalung ungu kan hiring. Oh iya. Melakukan pencarian. Kalung merah gak ono apa? Kalung merah gak ada. Negara. Setelah terima THR dan setelah Lebaran, salah satu fenomena terkait dengan supply dan demand tenaga kerja. Malah justru kayak market ya malah. Ya, betul. Nah, kondisi-kondisi seperti itu memang harus benar-benar kedua belah pihak, pemberi kerja dan pencari kerja ini bisa memanfaatkan fenomena-fenomena seperti itu agar pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan juga tersalurnya tenaga kerja itu bisa dimaksimalkan. Salah satu fenomena itu. Di samping fenomena-fenomena yang lain ya. Fenomena yang lain kalau untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja itu bisa menjelang wisuda, pada saat setelah wisuda biasanya dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk memenuhi kebutuhan database tenaga kerja dari perusahaan tersebut. Fresh grade ya Pak ya berarti ya? Fresh grade. Jadi kan begini, seorang rekruter salah satu tugasnya adalah memiliki database tenaga kerja yang salah satu gunanya untuk secara cepat dapat mensuplai permintaan-permintaan dari usernya terkait dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga para rekruter itu punya kewajiban untuk membuat database. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan database dari alumni-alumni ini. Biasanya kampus-kampus itu juga menyediakan database mahasiswa yang lulus di tahun ini, misalnya itu sudah mereka kumpulkan sehingga itu bisa disubmit kepada perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kampus. Itu untuk fresh grade. Nah, kalau untuk pro hire itu rekrutmen untuk mereka yang sudah punya pengalaman. Yang sudah profesional. Jadi pro hire profesional hire. Sekarang mulai dilakukan dengan banyak hal. Kalau dulu kan secara konvensional dilakukan menggunakan jejaring ya, dari MLM lah, mulut lewat mulut. Konvensional. MLM. Kalau sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses rekrutmen, sehingga ada beberapa fenomena yang terjadi saat ini di mana dengan adanya aplikasi-aplikasi rekrutmen ini itu bisa memberikan satu kesempatan dan pengalaman kepada kedua belah pihak untuk lebih mengeksplor. Jadi kalau dari sisi perusahaan itu dengan cepat bisa mendapatkan kandidat yang mungkin dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, dari pihak pencari kerja itu punya kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya, sehingga proses untuk melakukan personal branding ini melalui aplikasi-aplikasi ini bisa dilakukan dengan cepat. Oke. Tapi sekali lagi, sekarang ini kan eranya era informasi ya. Kalau kita lihat ya, kita mundur beberapa waktu sebelumnya,
Kalau dulu pada saat kita ada di era industri 80-an sampai tahun berapa begitu, itu kan sekolah-sekolah memang diadakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri, Industri betul. ya kan? Betul. Sehingga mereka pada saat itu, pada saat era-era industri, kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan era informasi saat ini, mereka yang ada di era industri itu mindsetnya sudah dibentuk sebagai seorang pekerja. Kerja. Sementara kalau sekarang di era informasi itu mulai muncul karir-karir baru yang mungkin dulunya nggak Nggak ada. ada. Contoh nih, kayak misalnya dulu pada saat era industri nggak ada yang namanya konten kreator, Iya, benar. iya kan? Iya. Karena pada situ gimana mau menjual informasi, sehingga sekarang banyak sekali istilah-istilah atau pekerjaan-pekerjaan yang memang baru. Nah, di era informasi ini ya memang mau tidak mau, baik pencari kerja dan pemberi kerja harus berbicara dalam konteks informasi. Jadi bagi mereka yang dapat mendefinisikan informasi gap, maka mereka akan punya kekuatan tersendiri. Contoh nih, misalnya kita bertiga, 1, 2, 3. Aku, Adi, Nugroho. Kalau aku ngerti AI, Adi nggak ngerti AI, Nugroho nggak ngerti AI, pada saat aku ngomong tentang AI, wah akan menjadi sesuatu yang menarik. Menarik. Tapi kalau misalnya aku ngerti AI, Adi ngerti AI, Nugroho ngerti AI, kita sama-sama ngomong AI, siapa yang mendengarkan, kan begitu. Gap-gap inilah yang sekarang ini menjadi satu potensi, satu ladang pekerjaan baru. Kalau digarap dengan series juga akan menjadi satu sumber penghasilan baru dibandingkan dengan dulu. Dulu pada saat saya mungkin sekolah itu nggak ada gitu. Ya pokoknya kalau lulus jadi karyawan gitu. Sudah termindset. Iya, dididiknya sekolahnya seperti itu. Kalau era sekarang kan memang beda ya Pak ya. Betul. Karena ya kembali lagi lebih variatif. Betul. Makanya di era informasi ini harus menyesuaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang harus dapat menyesuaikan itu. Berarti ada unsur pemaksaan. Betul. Jadi kalau kembali lagi, kalau misalnya sebuah era itu menghasilkan sebuah budaya, katakanlah begitu, maka yang dapat membuat budaya itu berjalan adalah apa? Alat paksa. Apa alat paksanya? Iya kan? Nah, tinggal kalau kita mau menyesuaikan di masing-masing era, ya kita harus membuat alat paksanya apa. Oh, kalau di era informasi, ya kamu kalau misalnya tidak menguasai informasi, ya kan ketinggalan zaman. Maka dipaksa untuk menguasai informasi sebatas apa? Tinggal itu kan. Namun itu dari di sisi lain gampangnya sekarang tuh kayak itu ya Pak ya, Pak, mix and match-nya buat recruiter sama yang pencari kerja kayak gitu kan lebih mudah gitu ya. betul. Secara dari sisi efisien, dari sisi efektivitas, kemudian dari sisi ketepatan, kalau kita tidak berbicara dalam koridor attitude dan kemanusiaan, itu lebih bisa diandalkan saat ini. Jadi kalau misalnya saat ini kebutuhannya adalah seorang sarjana S1 dengan kriteria ABC, maka aplikasi rekrutmen ini akan dengan pasti bisa melakukan sortir sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Contoh mudahnya seperti itu. Kalau zaman dahulu bisa, tapi butuh waktu. Nah, iya. Mana pertimbangannya ini? juga lebih banyak ya Pak. Betul. Ya? Karena nggak melulu Pertimbangannya karena yaitu tadi, mulai kalau dahulu pada saat sortir pertama kali sudah mulai ada keterlibatan secara emosional. Kalau saat ini karena menggunakan sebuah sistem atau aplikasi, keterlibatan secara emosinya belum terlibat terlebih dahulu di awal, di proses awal ya, sehingga saringan di awal ini sudah lebih fokus ya. Secara biaya pun juga bisa ditekan bagi perusahaan. Berarti mulai dari awal rekruter aku butuh sarjana
S1 jurusan ini dengan kriteria A, B, C, D, E itu udah mulai tersaring loh Pak, berarti Betul. kayak gitu. Ya, Nanti kan dilanjut sama yang cari kerja misalnya Iya. dari CV dan lain-lain kayak gitu tadi. di proses berikutnya. Nah. Betul. Jadi secara efisiensi Dapat. pada saat sekarang dapat. Nah, ini perlu dikombinasikan dengan yang tadi dari Secara sisi emosional, Iya. dari sisi pendekatan yang lain gitu kan. Karena pada saat ini hanya dilihat dari sisi kriteria baku yang tadi, belum menggambarkan sosok secara utuh. Soalnya kan hanya kriteria A, B, C, D, E Betul. dan kebutuhan. Ya, misalnya dari sisi requirement edukasi saja, misalnya begitu. Belum sampai kepada bagaimana tingkat kematangan si kandidat, bagaimana Oke. potensi dan kompetensi yang dimiliki. Nah, itu kan juga perlu digali agar supaya si rekruter juga bisa paling tidak punya satu planning. Oh, ke depan itu continuous improvementnya dari si kandidat ini seperti apa sih, supaya dia menjadi sosok yang kita rencanakan. Bisa dibilang potensinya ya Pak ya. Potensi. Kita gali potensinya. Potensinya. Gitu juga, ya. Itu harus dikombinasikan antara aplikasi rekrutmen atau apa ya, mesin-mesin itu kan hanya menyortir secara sesuai dengan setting yang sudah kita tentukan. Selalu kalau kita berbicara sesuatu yang baru kan pasti ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya seperti itu. Dari sisi negatifnya, nah ini ada juga Pak. Ada juga yang memanfaatkan teknologi tersebut. Bijak atau enggak? Gitu. Betul. Bijak atau tidak gitu menggunakannya. Dalam proses dalam proses pencarian. Nah, ini dalam proses pencarian. Kadang disitulah kedewasaan seorang kandidat juga tercermin. Melihat kita contohkan karena media-media yang sekarang digunakan secara profesional untuk mengumpulkan atau boleh dibilang sebagai agregator tenaga kerja, pencari kerja dan rekruter, itu kan ya boleh dibilang mirip-mirip seperti media sosial gitu kan. Ya, benar. Sosmed cuman di bidang kerjaan gitu ya. Sosmed lebih spesifik di bidang pekerjaan. Nah, kadang karena kita sudah terbiasa menggunakan media sosial yang lain, nah kebiasaan itu terbawa gitu. Terbawa menjadi satu kebiasaan yang ya tidak ada bedanya antara di media sosial yang lain dengan media sosial yang profesional ini. Nah, itu cara-cara show up-nya, cara-cara menampilkan dirinya kadang-kadang menjadi apa ya, satu bumerang tersendiri gitu. Tapi di sisi yang lain juga ada oknum-oknum yang berusaha untuk memanfaatkan kondisi-kondisi seperti itu. Makanya seringkali saya sampaikan di beberapa kesempatan itu bahwa antara rekruter, antara pemberi kerja dan pencari kerja sejajar. Oke. Posisinya sejajar dalam artian bahwa tidak ada yang merasa lebih di bawah dan tidak ada yang merasa lebih di atas. Harus memposisikan dirinya sejajar. Kalau dilihat dari fenomena-fenomena yang sering kali terjadi itu, contoh beberapa tempat di daerah Jakarta pernah terjadi bahwa ada dilakukan proses rekrutmen massal di mana ternyata itu adalah dalam tanda petik rekrutmen bodong. Jadi pada saat kita daftar, ikut seleksi, persyaratan memenuhi dan dinyatakan lolos, kita harus bayar
dengan tanda petik embel-embel itu untuk biaya seragam, biaya ini dan itu. Kemudian ada lagi, kita ikut proses rekrutmen, ikut dalam beberapa tahap, di ujungnya ijazah harus Ditahan. ditahan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang sering kali terjadi karena posisi antara pencari kerja dan pemberi kerja ini tidak sejajar menempatkan dirinya. Makanya saya selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan itu bahwa pencari kerja itu juga harus punya satu posisi tawar gitu, supaya tidak terus ya sudah karena saya butuh, sekarang saya butuh pekerjaan karena sekian bulan ke depan akan lebaran misalnya, makanya saya ambil aja. Ya tidak ada salahnya, tapi harus tetap hati-hati dalam koridor-koridor yang tetap dijaga prinsipnya. Nah itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu karena masing-masing memposisikan, ada yang memposisikan karena saya sedang butuh. Ada beberapa akun di media sosial profesional itu saya sempat amati. Ini akun A katakanlah begitu ya. Itu dalam setiap lowongan yang ada di situ, dalam setiap postingan orang yang memasang lowongan, dia selalu komentar bahwa saya tertarik dan saya sudah kirim email, saya tertarik dan saya sudah kirim email, terus begitu. Saya coba amati, kalau dilihat dari akun yang bersangkutan, itu background pengalaman kerjanya itu sebenarnya sudah spesifik gitu dalam bidang A. Nah tapi kenapa dia hampir semua bidang sama dia dilamar gitu. Nah ini kan, nah ini tak pikir wah ini wong butuh ya. Iya tuh butuh. Lah iya bahaya. Nah itu makanya harus tetap dibutuhkan satu kedewasaan. Aplikasi atau media sosial tersebut itu sebenarnya bisa dieksplor karena mereka atau aplikasi tersebut atau media sosial tersebut sudah menyediakan beberapa kolom untuk kita isi agar supaya profil kita itu bisa dicari. Nah tapi ini jarang sekali, kalau saya lihat itu, saya coba cermati, jarang sekali dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman yang ada di situ. Karena seperti tadi, penggunaan media sosialnya masih kebawa dengan media sosial yang lain, yang lebih apa ya, have fun begitu. Berarti memang sebenarnya khusus buat profesional kan ya Pak? Betul. Tapi kadang ada yang masih terbawa sama sosial media yang emang sosial media buat have fun gitu. Betul. Aku malah jadi keinget itu kemarin itu kan yang Pak Wawan bilang itu tuh ya, itu ada oknum Pak, udah beberapa korban gitu. Ternyata jadi awalnya itu ada yang speak up, dia udah upload kan foto WA-nya dia sama yang recruitersnya. Namun itu Pak, apa namanya, pertanyaannya itu kayaknya nggak perlu dipertanyakan gitu. sorry potong apa kasus itu apa sebenarnya yang aku share deh kamu kemarin gitu. Oh iya. Nah, jadi itu kan intinya itu tadi bikin apa, dia melamar satu pekerjaan loh Pak. Iya. Pasti Pak Wan ketemu mungkin, tapi kita tidak sebut merek ya. Dianya udah melamar ke suatu kerjaan dan ternyata rekruternya itu mungkin pihak ketiga gitu ya Pak ya, mungkin kayaknya sepertinya pihak ketiga yang menyediakan buat suatu PT gitu. Tapi katanya bosnya itu minta yang kriterianya itu aduhai yang gemoy. Tapi sorry Manik, ini menarik. Kayak gitu tuh jadi bisa jadi pertimbangan tau Pak? Ini secara normal ya? Secara, jadi kembali pertimbangan begini. Gesopo.
Ya ini mau kan bosnya jadi aduh Iya, misalkan. bosnya. Misal, Iya. misal Kalau gitu. kita berbicara secara profesional karir ya, Ya. memang ada beberapa kriteria yang menjadi debatable. Salah satunya adalah seringkali di dalam requirement lowongan kerja itu ditulis dapat atau bersedia bekerja di bawah tekanan. Nah ini debatable. Debatable-nya karena syarat ini tidak clear. Tekanan seperti apa? Oh, iya, Semua nggak pekerjaan spesifik. itu pasti ada tekanannya. Betul. Tapi secara spesifik Kan nggak ada ukuran tuh, Pak. nggak ada Kayak gitu. ukuran Iya. apa gitu. Nah biasanya ini dicantumkan untuk lowongan-lowongan yang terkait dengan sales, marketing, dengan harapan atau dapat diartikan bahwa kriteria ini akan dikaitkan dengan pemenuhan target. Jadi target oriented. Harusnya kan secara jelas bisa dikatakan bahwa jangan menggunakan frase kalimat seperti tadi, tapi bisa menggunakan target oriented. Jadi orientasinya kepada pencapaian target. bukan menghadapi tekanannya. Berarti ini- sewaktu wawancara harusnya memang ada kamu siap nggak target segini gitu. Betul. Nah Kalau itu dibilang ada ukuran tuh. betul, dan itu masih bisa dilakukan validasi selanjutnya. Ah. Contoh misalnya nih, Oke, contoh. oke. Apakah kamu bersedia atau apakah kamu sanggup untuk memenuhi target X rupiah dalam 1 bulan? Kandidat pasti akan mengatakan sanggup. Nah berikutnya kita bisa validasi dengan pertanyaan berikutnya. Nah kesanggupan kamu ini mengukurnya bagaimana? Nah ini mengukurnya dengan cara kamu punya database enggak? Punya customer base enggak? Gitu. Kalau ternyata kandidat saya nggak punya apa-apa, saya nggak kenal siapa-siapa. Iya, iya, iya. Bagaimana kita Masuk bisa mengukur bahwa dia akan bisa memenuhi target X rupiah per bulan tadi? Ngepet, Pak. Nah, itu dia kan itu. Tapi kalau dia bisa mempresentasikan ini loh, customer base saya seperti ini, database saya seperti ini. Nah, ini masih bisa kita validasi dengan cara-cara berikutnya. Tervalidasi ya, Pak. Betul. Oke. I see. Itu satu. Kedua, ada juga beberapa lowongan yang menampilkan kriteria berpenampilan baik. Menarik. Iya, menarik, Sing pertemuan good itu. looking. Good looking. Ini ngeri, Ngeri. iya kan? Ngeri. Kalau kita lihat, ternyata lowongannya lowongan untuk back office. Oke. Pertanyaannya, kenapa harus ada kriteria itu? Nah, kan tanda tanya itu. Iya kan? Padahal kan dia di belakang. Ah, Betul. Maksudnya nggak tampil di depan Iya. seperti misalnya yang bagian pelayanan gitu. ya, Pak. Betul. Oh. Nah, hal seperti itu yang memang kita harus cermati. Nah, sekarang sampai dengan detik ini, salah satu kriteria yang masih debatable dan ternyata dalam beberapa hari minggu-minggu inilah itu ada fenomena menarik. Selama ini lowongan pekerjaan banyak sekali yang masih menggunakan kriteria maksimal usia sekian tahun. Bener ya? betul. Iya kan? Maksimal usia sekian tahun, gitu. Maksimal usia sekian tahun. Kalau nggak usia sekian, enggak, gitu kan? Nah ini debatable karena ini diskriminatif. Ini satu kriteria yang tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Secara penelitian, kalau ini dikaitkan, kalau misalnya usia itu dikaitkan dengan tingkat produktivitas manusia, nah ini tingkat produktivitas atau tingkat harapan hidup manusia dari tahun ke tahun di beberapa negara itu naik, termasuk Meningkat ya, di Pak, ya? Indonesia. Ini karena apa? Tingkat kebahagiaannya naik, tingkat kesejahteraannya naik. Nah, sementara kriterianya masih di situ-situ. Ini diskriminatif. Iya, benar. Nah, dalam minggu ini mungkin 2 atau 3 hari kemarin, Senin lah ya, kalau saya tidak salah, ada satu grup perusahaan yang membuka lowongan khusus
untuk usia 60 tahun ke atas. Indonesia ini. Indonesia. Paper lunch gak sih? Betul. Masuk gitu. Iya kan? Ini Terobosan. satu fenomena, satu terobosan. Karena di beberapa negara itu sudah lazim. Mereka yang berusia 60 tahun ke atas itu masih diberi kesempatan untuk bekerja. Tentunya dengan kriteria dan aturan yang berbeda. Yang di Indonesia itu salah satu aturannya adalah bekerja 4 hari dalam 1 minggu. Oke. Pekerjaannya hanya menerima pesanan. Kan masih dimungkinkan. Karena begini, secara pemahaman bahwa orang memasuki usia pensiun secara undang-undang ketenagakerjaan itu adalah tanda bahwa seseorang itu memasuki masa purna pekerjaannya. Bukan berarti tidak mampu. Tidak produktif. Bukan. Nah, Bukan itu. berarti stop bekerja, stop Betul. ngapa-ngapain. Berarti ini ya. perlu digarisbawahi ya, Pak. Betul, itu. Oke. Kalau kita merujuk kepada ketentuan di Indonesia, tidak ada satupun ketentuan di Indonesia yang menyatakan bahwa usia pensiun itu ditentukan X tahun. Tidak ada. Ketentuan ya, regulasi. Oh, Tidak ada. ketentuan. Berarti selama ini parameternya apa, Pak, yang dipakai? Apa memang nggak ada dasar hukumnya kayak apa ya? Kalau itu ya kalau melihat sih ini pemahamanku ya. Iya. Pemahamanku. Sekali lagi yang pertama itu masih menggunakan dasar pemikiran yang tadi, kesempatan hidup, kemungkinan hidup, gitu kan. Nah sementara seperti tadi saya sampaikan bahwa ini kan sudah ada perkembangan yang dulunya misalnya kesempatan hidup manusia Indonesia katakanlah ya, contohnya dulu pada saat tahun 80 misalnya itu 55 tahun misalnya. Nah sekarang sudah jadi 75 tahun misalnya begitu, tapi aturannya masih dipakai bahwa maksimal usia 55 tahun pensiun. Selesai. Peraturannya nggak kemana. Nah, Ya, harusnya berarti kan dinamis. betul. Menyesuaikan sama. Dan seperti salah satu grup yang sedang ramai dibicarakan saat ini, dibuat kriteria-kriteria yang memang menyesuaikan. Kalau biasanya secara ketentuan katakanlah 40 jam kerja dalam 1 minggu misalnya begitu. Ini kan dibuat 1 minggu cuma 4 hari kerja. Sehingga efek dominonya bagi mereka yang sudah melewati usia pensiun masih punya kesempatan kerja, dengan harapan apabila mereka masih punya kesempatan kerja maka kesejahteraan juga akan meningkat, tingkat bahagianya meningkat, sehingga kesempatan untuk menciptakan satu Happiness lah. nah itu kan semakin meningkat. Iya sih. Tapi memang di beberapa negara kan udah menerapin kayak gitu. Betul. Maksudnya pekerjaan sing memang dianya masih oke kamu dengan kriterianya yang memenuhi ya harusnya kita bisa ngikutin gitu loh. Dengan Betul. jumlah penduduk di Indonesia kan ada yang tingkat di atas 60 tahun tapi yang masih banyak sing seger-seger gitu. Nah, sekarang kan teknologi sudah lebih maju, termasuk teknologi kedokteran. Oke. Sehingga kan ini juga punya sumbangsih untuk ya paling tidak membuat manusia ini menjadi lebih sehat. Yang kedua, tingkat literasi manusia atau tingkat literasi penduduk Indonesia lah, itu kan dari waktu ke waktu semakin lama pasti akan semakin meningkat dengan masifnya edukasi di mana-mana ya. Kalau kita bicara kembali lagi bahwa sekarang ini era informasi, kita itu kan dengan mudah sekarang ini mendapatkan informasi di mana-mana. Kalau zaman dahulu kala, zaman orang tua kita, kalau orang tua kita nggak ngomong, kita nggak tahu apa-apa. Kalau sekarang bisa kebalik, kita yang ngomong duluan, orang tua malah nggak tahu apa-apa, kan begitu. Iya. Nah dengan banyaknya informasi itu kan pasti akan
meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Nah, harapannya dengan tingkat literasi yang meningkat, edukasi yang masif, maka pemahaman masyarakat terhadap aspek kehidupan ini bisa semakin baik. Yes, yes, yes. Kembali ke kasus yang tadi loh Pak. Kembali ke kasusnya yang disampaikan Adi, itu kasus Iya, gimana menarik. itu, Pak? Itu gunung es. Kalau menurut pemahamanku itu gunung es. Kapan hari kan sempat ada dan sampai rame di media sosial maupun di media elektronik bahwa ada salah satu karyawati di daerah industri, Oh iya. ya, Iya. itu dipersyaratkan untuk melakukan sesuatu agar supaya PKWT-nya diperpanjang. Oh iya. Iya kan, ada Dan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. pekerjaan. Nah, makanya Tahun lalu nggak sih Pak? tahun lalu. Tahun lalu ya. Dan itu kan sampai rame. Rame. Betul. Iya. Nah, itu kembali lagi bahwa ada oknum-oknum yang dalam tanda petik itu memanfaatkan celah-celah seperti itu. Termasuk yang disampaikan Adi. Yang disampaikan Adi ini menarik, Mang. Secara personal branding orang yang diduga, ya, orang yang diduga Oknum, melakukan oknum itu personal brandingnya bagus. Oke. Ya, personal brandingnya bagus sehingga dia punya kayak magnet lah ya. Jadi jujukan tanya, jadi jujukan konsultasi dan sebagainya. Nah, ya mungkin suatu saat dia memanfaatkan atau dia punya keisengan tertentu. Tak cobanya sih. Satu nyoba, kedua masih nyoba, ketiga mulai gila. Keempat. 12. Makanya dibutuhkan kedewasaan dalam bermedia sosial atau dalam ya apapun itulah, agar supaya hal-hal seperti itu bisa kita mitigasi risikonya. Salah satunya yang selalu saya coba sampaikan berulang-ulang adalah ya buatlah posisimu sejajar supaya tidak merasa oh nasibmu itu aku yang menentukan, kalau aku bilang A maka nasibmu akan selesai. Nah itu yang sering kali dipergunakan adalah seperti itu. Yang kemarin kan fenomenanya juga kayak gitu Pak. Betul. Jadi si cewek sempat aku berdasar yang dari ceritanya Pak. Iya. Jadi itu udah ke proses selanjutnya lalu ditanyai sebuah pertanyaan yang menanyakan ukuran. Nah. Ya coba kita tahu lah ya. Mengarah ke ke anatomi, ya, ke asusila, betul. Sebuah anatomi tubuh manusia. Iya. Padahal yang itu secara nggak perlu. Iya. secara ini kan okumennya orangnya ini kan oknumnya ini punya ini ya Personal branding yang kuat. Betul. Namun setelah dipertanyakan seperti itu, yang pencari kerja ini dia nggak mau, ya tapi memang benar nggak seharusnya dipertanyakan juga, dan itu dimintai foto gitu kan, di chat WhatsApp-nya itu ada. Lalu singkat cerita mereka terus diancam sama si recruiter itu tadi, nanti aku DM ke kalau gini. Sensor kan? Sensor ya? Nanti sensor. Aman. DM ke aplikasi biru gitu ya. Terus bener dia nyepam akhirnya ke aplikasi biru. Terus diancam lah kalau nanti saya mau blokir ke teman-teman HR atau grup HR gitu lah Pak, pokoknya itu. Nah terus si ceweknya ya balik ngancem lagi lah, kakak saya itu lo polisi, nggak usah kayak gitulah Pak, sama-sama cari kerja istilahnya kayak gitulah singkatnya. Terus aku juga mikir lah, ngapain kamu kayak gitu, maksudnya kan lu diminta perusahaan buat cari orang buat ngisi posisi sekretaris. Ya emang sih harus berpenampilan menarik, tapi kan nggak perlu buat tanya sampai ukuran kayak gitulah maksudnya. Terus singkat cerita akhirnya si cewek ini speak up ke aplikasi biru itu tadi,
ya udah, namanya sosial media, Betul. meskipun di profesional kerja, tapi kan namanya kita upload ya udah dilihat orang. Bentar banget loh Pak, itu aku tahunya sih sore, nggak tahu diuploadnya jam berapa. Waktu itu langsung direpost banyak orang, aku coba bantu repost juga. Itu kan karena ya penting ya kayak Betul. gitu. Ngakunya si oknum ini dia butuh uang untuk lebaran, makanya nurutin yang permintaannya si Ya, bos perusahaan. bener kan berarti? Nah, Hmm. nah kan kayak gitu, lah ngapain lu turutin kayak gitu kan, maksudnya udah personal branding bagus, apa yang nggak hancur kayak gitu Pak. Fenomena seperti itu kayak ya kayak gunung es gitu loh. Pada saat hal-hal seperti itu terjadi, boleh dibilang masuk dalam konteks pelecehan seksual. Iya. Hmm. Korban pelecehan seksual itu jarang banget yang berani untuk speak up. Benar, Benar, betul. Iya kan? benar. Makanya kalau ada fenomena seperti itu, kalau saran saya, kita pelajari dulu. Kemudian kalau memang ini sesuatu yang kita yakini bahwa itu kejadiannya, kalau menurut saya ya sebaiknya kita bersama korban. Oh ya, setuju. Kita memberikan satu kekuatan kepada korban untuk speak up. Karena kalau tidak, maka ada kemungkinan atau akan ada potensi bahwa akan kejadian lagi, karena korban tidak speak Speak up. up. Iya. Nah, yang kedua, kalau kita pelajari secara kronologis, itu pada saat si korban sudah speak up, biasanya si pelaku atau yang diduga sebagai pelaku itu akan kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol dalam artian mulai menggunakan alasan-alasan yang tidak logis. Di mana alasan-alasan yang tidak logis ini masih ada potensi untuk divalidasi. Contoh yang sering kali di era informasi ini terjadi adalah apa? Akunnya dihack. Iya kan? Akun dihack, kemudian Email akun dibaca, email WA dibaca, diambil WA diambil alih dan sebagainya. Kondisi-kondisi seperti itu kan masih bisa dibuktikan. Kalau kita lihat dari beberapa berita baik di televisi, di mass media cetak, itu kan polisi sudah punya kemampuan untuk membuktikan akun itu benar-benar dibajak atau tidak. Makanya apabila terduga pelaku itu menggunakan alasan-alasan seperti itu, sebaiknya korban itu tetap speak up aja sampai ke ranah pembuktian, sehingga akan benar-benar terbukti dan ada efek jerah.